Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdi, Stambuk 093 2020 0141. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan laporan pusat etud sebagaimana syarat untuk mengikuti seminar. Yang pertama, tujuan percobaan dari pusat etud. Tujuan instruksi umumnya adalah dapat memahami penggunaan pusat etud dalam penentuan tetapan gravitasi. Tujuan instruksi khususnya ada 3. Yang pertama, menjelaskan peristiwa gerak lurus beraturan atau GLB dan peristiwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kedua, dapat menentukan percepatan, dan yang ketiga dapat menentukan nilai gravitasi. 2. Teori dasar. Pusat etud adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan energi potensial dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemberat atau massa berbeda dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. Ketiga, alat dan bahan. Yang pertama, beban atau pemberat. 2. Peraga pusat etud. 3. Shuriken. 4. Rollmeter. 5. Neraca analitik. Dan 6. Stopwatch. 4. Prosedur percobaan. Prosedur percobaannya itu pertama, timbangan M1, M2 dan NB. Setelah itu atur posisi A, B dan C, lalu catat jaraknya. Pasanglah M1 dan M2 melalui katrol pada pusat etud, lalu biarkan bergerak melintasi C, B dan A, lalu letakkan silinder M2 pada titik C, kemudian letakkan benda di atas silinder tersebut. Sementara di sisi yang lain atau M1 tetap dipertahankan pada posisinya. Lepaskan silinder M1 agar silinder M2 bergerak ke bawah, dan bersamaan dengan itu nyalakan stopwatch pertama. Ketika silinder M2 menyentuh titik B, matikan stopwatch pertama, sementara stopwatch kedua mulai dinyalakan ketika silinder M2 mencari titik A. Matikan stopwatch kedua, catat waktu tempuh BC dan AB, ulangi kembali prosedur tersebut prosedur 4 sampai dengan 7 kali sesuai petunjuk asisten. Lakukan prosedur selanjutnya 4 sampai dengan 8 kali percobaan untuk jarak AB dan BC. Yang lain, lakukan prosedur 4 sampai dengan 8 untuk beban yang lain. 5. Hasil pengolahan data. Adapun hasil pengolahan datanya yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari tabel yang dipaparkan, membuktikan bahwa semakin besar jarak maka waktu tempuh yang dibutuhkan semakin besar, sedangkan semakin kecil jarak maka waktu tempuh yang dibutuhkan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan hasil yang kami dapatkan pada percobaan di mana XBC dengan jarak 0,60 m dan 0,40 m membutuhkan waktu selama 1,97 atau sekon dan 1,4 sekon, di mana XBA dengan jarak 0,40 m dan 0,60 m membutuhkan waktu selama 0,81 sekon dan 1,11 s. Pada percepatan benda diperoleh nilai 0,282 m per s pangkat 2 dan 0,394 m per s pangkat 2. Serta pada percepatan gravitasi diperoleh nilai 0,3 m per s pangkat 2 dan 0,4 m s pangkat 2. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan beserta ayat-ayat yang berhubungan. Kesimpulannya yaitu dari percobaan yang telah dilakukan, maka kita dapat mengalami beberapa kesimpulan, yaitu pada percobaan pusat etud kami melakukan percobaan sesuai prosedur kerja, dan kami menemukan percepatan gravitasi dan percepatan benda yang sesuai. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Kecepatannya berubah secara beraturan, baik semakin cepat atau semakin lambat. Namun demikian, percepatan benda adalah tetap.
Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Berarti sebuah benda yang bergerak lurus beraturan menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Kami juga dapat menentukan percepatan dengan menggunakan rumus AN sehingga memperoleh nilai. Kami juga dapat menentukan nilai gravitasi dengan menggunakan rumus G sehingga memperoleh nilai. Adapun ayat-ayat yang berhubungan atau berkaitan pada laporan kali ini yaitu pada ayat Quran surah Al-Mulk ayat 63 yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaanku yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang adalah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. Itulah video laporan pusat etud yang harus menjadi salah satu syarat sebagai ikut seminar pada tahun kali ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.